Identifikasi isu. Isu yang pertama, belum optimalnya edukasi pasien mengenai pemeriksaan glukosa 2 jam PP dan terlewatnya pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Data dan fakta. 1. Belum ada SOP untuk edukasi pasien glukosa 2 jam PP. 2. Belum ada mekanisme pengawasan dan pelacakan sampel glukosa 2 jam PP. Dampak. 1. Pasien kebingungan dalam menerima instruksi pemeriksaan 2 jam PP sehingga pasien datang lebih dari waktu yang seharusnya dan pemeriksaannya terlewat. Para pihak yang terlibat dan perannya. 1. Petugas sampling yang mengambil sampel darah dan edukasi pasien. 2. Petugas laboratorium di bagian penerimaan sampel. 3. Petugas laboratorium di bagian pemeriksaan, verifikasi, dan validasi hasil. Kondisi yang diinginkan. 1. SOP yang jelas mengenai edukasi pasien dengan pemeriksaan glukosa 2 jam PP. 2. Membuat sarana edukasi yang menarik baik berupa poster atau video yang ditampilkan di TV ruang tunggu pasien. 3. Membuat mekanisme pengendalian sampel glukosa 2 jam PP. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN. 1. Profesionalisme dengan komitmen yang penuh sebagai ASN untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. 2. Berjiwa hospitality. Dan yang ketiga, menguasai IT dan bahasa asing dalam pemanfaatan digital juga berwawasan global. Isu yang kedua yaitu tidak sesuainya alur pengiriman sampel dari ruang inap dan tidak ada edukasi bagi perawat mengenai kualitas sampel darah yang akan diperiksa serta penggunaan jenis tabung yang digunakan. Data dan fakta. Terdapat alur pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan SOP, di mana petugas pengiriman tidak menunggu sampai selesai proses verifikasi sampel yang dilakukan petugas laboratorium. 3. Pengisian formulir pemeriksaan yang tidak lengkap dan kurang jelas. Dan yang terakhir adalah perawat kurang memahami kualitas sampel darah yang baik dan jenis tabung yang digunakan. Dampaknya, lamanya proses ketertelusuran sampel yang tidak sesuai dengan aturan dan menghambat proses pemeriksaan sampel tersebut. Para pihak yang dilibatkan. 1. Petugas yang mengirimkan sampel. 2. Petugas laboratorium di bagian penerimaan sampel. Yang ketiga, petugas yang mengisi formulir pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir, perawat yang bertugas dalam pengambilan sampel darah. Kondisi yang diinginkan. 1. Menjalankan alur pengiriman sampel sesuai dengan SOP. 2. Edukasi kepada perawat mengenai kualitas sampel darah dan jenis tabung yang digunakan berupa poster yang dibagikan ke setiap ruangan inap. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN. 1. Integritas dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 2. Profesionalisme yang penuh sebagai ASN untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan yang ketiga adalah menguasai IT dan bahasa asing dalam pemanfaatan digital juga berwawasan global. Isu yang terakhir, belum jelasnya alur pemeriksaan PCR atau antigen COVID-19 pada pasien yang berbayar terutama bagi pasien dari poli dan pendampingnya, serta edukasi pasien mengenai alur tersebut. Data dan fakta. 1. Belum ada SOP mengenai alur pemeriksaan PCR atau antigen COVID-19 pada pasien yang berbayar terutama yang berasal dari poli. Yang kedua, edukasi kurang jelas yang berkaitan dengan lokasi pendaftaran, pembayaran, dan pengambilan sampel yang berbeda-beda. Dampaknya, pasien dan pendamping yang berbayar kebingungan, kurang nyaman, dan kelelahan ketika berkeliling ke berbagai tempat. Para pihak yang terlibat. 1. Perawat atau petugas yang memberikan formulir pemeriksaan di poli. 2. Petugas laboratorium di bagian administrasi pendaftaran pasien. 3. Petugas laboratorium di bagian pengambilan dan penerimaan sampel. Kondisi yang diinginkan. 1. Membuat SOP mengenai alur pemeriksaan PCR atau antigen COVID-19 pada pasien yang berbayar. Yang kedua, edukasi kepada pasien yang akan melakukan PCR atau antigen COVID-19 pada pasien yang berbayar, terutama yang berasal dari poli dalam bentuk flyer.
keterkaitan dengan agenda 3M ASN dan Smart ASN. 1. Integritas dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 2. Profesionalisme dengan komitmen yang penuh sebagai ASN. Ketiga, menguasai IT dan bahasa asing dalam pemanfaatan digital dan wawasan global. Analisis isu metode USG. Analisis isu menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, merupakan metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan memberikan skala nilai 1-5. Berikut ini adalah tabel USG. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa isu yang memiliki skor tertinggi adalah belum optimalnya edukasi pasien mengenai pemeriksaan glukosa 2 jam PP dan terlewatnya pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Diagram fishbone. Berikut ini adalah diagram fishbone yang berkaitan dengan isu belum optimalnya edukasi pasien mengenai pemeriksaan glukosa 2 jam PP dan terlewatnya pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya manusia, metode, lingkungan, dan material. Di manusia yaitu komunikasi yang kurang efektif, kondisi pasien yang kurang baik dan tidak ada pendampingnya. Dan metodenya yaitu perbedaan persepsi dalam edukasi ke pasien karena belum ada SOP edukasi pasien. Kemudian dari lingkungan yaitu antrian panjang pada pasien sehingga edukasi pasien kurang maksimal. Untuk material yaitu yang pertama media komunikasi tidak menarik, tidak ada buku ekspedisi pasien 2 jam PP sehingga tidak ada pengawasan. Dari semua faktor tersebut menyebabkan kesalahan paham pada pasien dan terlambat datang untuk pemeriksaan kedua. Dan akhirnya pemeriksaan lab pun terlewat. Gagasan kreatif. Dari diagram fishbone, kita dapat mengetahui penyebab dari permasalahan isu. Penyebab yang pertama adalah tidak ada SOP mengenai edukasi pasien pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Yang kedua, kurang optimalnya proses edukasi pasien. Dan yang ketiga, tidak ada buku ekspedisi pengendalian sampel untuk menghindari terlewatnya pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Gagasan kreatif yang saya ajukan: 1. Membuat SOP mengenai edukasi pasien untuk pemeriksaan glukosa 2 jam PP. 2. Optimalisasi edukasi pasien dengan menggunakan poster atau video. Dan yang ketiga, membuat buku ekspedisi yang berisi daftar pasien dengan pemeriksaan glukosa 2 jam PP, jam kedatangan kedua, dan nama pengambil sampel darah. Kegiatan yang dilakukan: 1. Persiapan dan perencanaan kegiatan aktualisasi. 2. Diskusi pentingnya edukasi pasien yang lengkap dan jelas. 3. Pelaporan dan penyempurnaan rencana kegiatan aktualisasi. 4. Pembuatan SOP mengenai edukasi pasien untuk pemeriksaan glukosa 2 jam PP. 5. Pembuatan poster atau video digital mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan glukosa 2 jam PP. Poster dapat ditempel di bagian informasi dan video dapat diputar di TV ruang tunggu pasien. Yang keenam, membuat buku ekspedisi yang berisi daftar nama pasien dengan pemeriksaan glukosa 2 jam PP, jam kedatangan kedua, dan nama pengambil sampel darah. Yang ketujuh, sosialisasi mengenai edukasi pasien dan mekanisme pengendalian sampel dengan pemeriksaan 2 jam PP. Dan yang terakhir adalah evaluasi.